Kayak baru tang nih. 3, 2, 1, action. Kecepatan. Tepuk dulu, baru salinis blue. Ya terus. Lah terus? Terus gua harus gimana? Gua harus wow. Gua harus wow gitu. Sorry, jangan. Kata-kata hari ini Mas Adam. Lah, lah, kaget. Gua lihat kiri kanan baru. Kata-kata hari ini Mas Adam. Lah, just stop dikit. Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kumaha teman-teman kabar hari ini yang mana sudah ada perdana Wilujeng Sumping yang diumumkan secara resmi ofisial oleh Persib Bandung, yaitu rekrutan perdana untuk musim depan, yaitu Sandi Ramdhani. Dan sebetulnya kita juga kalau untuk seorang Sandi Ramdhani tidak terlalu ruas gitu ya, karena minggu kemarin juga kita sudah umumkan ya sudah 100% gitu ya fix, namun ya tetap kita informasikan tunggu dari official Persib Bandung yang mengumumkan. Tapi kalau khusus Sandi Ramdhani kita sudah infokan beberapa lama gitu ya. Jadi ada beberapa fakta dan juga ya datanya yang memang akan kita coba ulas sedikit teman-teman, kenapa akhirnya Persib Bandung merekrut seorang Sadil Ramdhani gitu ya. Yang pertama, untuk sebelum direkrut dulu lah, ini memang pernah ada kita bikin kurang lebih 2 bulan yang lalu ini mengenai Sadil Ramdhani yang pada saat itu pelatih dari Sabah FC ini memang pergi gitu ya ke Persis Solo karena mengatakan Sabah FC sedang krisis finansial waktu itu. Nah, itu Sabah sudah mulai goyah nih dari ditinggal pelatihnya, dan pelatihnya memang kenapa memilih Persis Solo ya, waktu itu mungkin ada deal-dealan mengangkat dari zona degradasi dan memang terbukti gitu ya untuk Om King Sui ini menyelamatkan Persis Solo dari jurang degradasi. Nah, tidak lama ketika pelatih Sabah ini hijrah ke Persis Solo, Sandi Ramdhani mengupload gitu ya, atau mengunggah beberapa momen yang sepertinya dia kangen pulang ke Indonesia. Nah, disinilah mungkin kesempatan dari Persib Bandung melihat celah sedikit, wah bisa nih, karena Sadir sendiri untuk kontrak di Sabah FC berakhir bulan April kemarin gitu ya, sehingga ya mungkin ya bisa karena sudah bebas transfer dan memang dia belum memutuskan mau kemana. Akhirnya manajemen masuk di situ, lobby, alhamdulillah gitu ya. Setelah itu juga makanya sering banyak kode dari Sadir Ramdhani, mulai dari muterin lagu Sunda gitu ya, lalu ada emoticon atau emoji hati biru dan lain sebagainya. Nah, ini memang kode-kode yang oleh pemain sedang berbahagia lah, artinya memang sudah
ya kemungkinan besar akan berlabuh ke Persib Bandung. Itu sekilas teman-teman. Namun kita lebih jauh sedikit, ini juga kan mengatakan bahwa Sadi Ramdhani ini rumors tahunan, betul, karena beberapa musim kemarin memang sudah dirumorskan juga, namun tidak tercapai kesepakatan. Bahkan Persib Bandung sempat diledek gitu ya, atau sempat dibully oleh manajemen dari Sabah FC karena ya Persib Bandung katanya melakukan tindakan ilegal mendekati pemainnya yang waktu itu memang Sadi Ramdhani masih punya kontrak di Sabah kurang lebih ya sampai dengan tahun ini gitu ya, tapi jaraknya mungkin masih di atas 6 bulan lah, karena peraturan FIFA sendiri tidak boleh mendekati pemain kalau memang ya di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan masih oke, katanya sudah boleh. Nah, makanya waktu itu di awal musim ya Persib Bandung masih dianggap ilegal katanya mendekati Sadi Ramdhani, sehingga ya mau nggak mau musim depan alhamdulillah gitu ya akhirnya ke Persib Bandung. Nah, ini juga teman-teman tidak mudah, bahkan ya waktu itu keterangan manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak agak sedikit berirama, yang mana dari Bojan Hodak sendiri ketika dikaitkan dengan nama Sadi Ramdhani, ketika kita upload pertama kali tepat 4 minggu yang lalu, teman-teman bisa cek untuk informasinya gitu ya di video kita 4 minggu yang lalu. Itu kita sempat mengabarkan bahwa Sadi Ramdhani ini memang sudah akan ke Persib Bandung gitu ya. Namun ketika ditanyakan kepada Bojan Hodak, Bojan mengatakan ya dia pemain cepat, dia bagus dalam one on one katanya dengan pemain lawan, dia juga ya tipe pemain yang saya mau katanya gitu ya. Nah, kita konfirmasi juga ke manajemen waktu itu Kang Aditya mengatakan bahwa siapapun yang klub yang memiliki Sadi Ramdhani sangat beruntung katanya, karena ini pemain timnas Indonesia yang memang sangat luar biasa katanya, pemain langka lah di Indonesia gitu ya. Jadi siapapun klub yang memiliki Sadil ya harus berbahagia. Dan memang pernyataan Kang Adit hari ini tepat setelah Sadi Ramdhani diresmikan adalah ya alhamdulillah katanya kita sudah mengikat untuk kontrak Sadi Ramdhani di Persib Bandung. Nah, ini juga karena mau tidak mau Sadil ini sudah disukai oleh Bojan Hodak semenjak bermain di Pahang katanya di Liga Malaysia. Bojan juga masih ngelatih di Malaysia, melihat potensi Sadil ini luar biasa gitu ya. Jadi setelah itu kena COVID, berhenti, Sadil pulang ke Bayangkara, lalu balik lagi ke Sabah. Nah, disinilah peluang ketika Bojan menangani Persib Bandung, di situ melihat pernah berkomunikasi dengan manajemen Persib, tapi akhirnya ya tidak tercapai lah untuk keinginan mendatangkan Sadil, karena ya kemarin itu gitu ya dianggap ilegal karena masih belum waktunya transfer. Akhirnya ya harus begitu ada pembicaraan, bahkan Sadil sempat beberapa kali ke Bandung, mungkin ya deal-dealannya gitu, musim depan saya tidak akan memperpanjang dengan Sabah, ya mungkin ada DP atau bagaimana gitu ya, kita juga tidak sedetil itu, tapi insya Allah lah tidak, Persib Bandung melakukan dengan cara yang benar, dengan jalan yang lurus gitu ya, nunggu akhirnya memang alhamdulillah ke Persib Bandung teman-teman. Jadi ya Sadi Ramdhani ini cukup berliku untuk mendapatkan tanda tangannya. Dan berapa lama Sadi Ramdhani dikontrak di Persib Bandung? Kabarnya 3 tahun teman-teman, karena ini proyek peremajaan pertama oleh manajemen Persib Bandung, sehingga ya bisa memperoleh hasil yang terbaik gitu ya. Jadi ya untuk manajemen Persib Bandung seperti yang sudah kita sampaikan di video tadi siang, yang kita membahas bahwa kenapa sih manajemen Persib Bandung banyak hatur nuhun pemain yang sudah membawa Persib juara gitu ya, karena ada beberapa faktor, diantaranya itu tadi ada jangka panjangnya lah. Jadi ya pemain-pemain juga butuh setidaknya satu komitmen yang kalau memang
dari dana yang ada kita manfaatkan membeli pemain yang bagus, katanya sekalian membeli yang bagus walaupun hanya dapat satu daripada pemain yang biasa kita dapat dua, lebih baik ya anggarannya kita alihkan sedikit untuk fasilitas dan sedikit lagi untuk pemain grade A, katanya gitu ya. Walaupun dapat satu tenanaon, katanya yang penting ya kita sudah berpikir maju ke depan, karena mau tidak mau kalau tidak sekarang kapan lagi, katanya gitu ya. Jadi ya kita selalu harus positive thinking saja, berpikiran positif, tidak menyalahkan manajemen, tidak menyalahkan siapapun, yang mana ini semua untuk kebaikan Persib Bandung, teman-teman. Ya kita juga lihat lah sekarang kan tanggal 11 gitu ya. Tanggal 11 dan sudah ada 11 pemain Persib Bandung yang dihaturnuhunkan. Apakah memang dalam 11 hari ke depan ada satu pemain hingga akhirnya sampai dengan tanggal 22 hari Sabtu, apakah akan ada pengenalan langsung, launching pemain dan launching jersey baru musim depan? Nah ini kita lihat teman-teman gitu ya. Atau memang Kang Adi sendiri kan bilangnya bisa lebih dari 8 pemain baru atau bisa kurang dari 8 gitu ya. Kalau sekarang kita lihat katakanlah 8 pemain dimulai hari ini dari tanggal 11 gitu ya, 8 pemain ya, kemungkinan tanggal 19 sesuai yang kita bahas kemarin, tanggal 19 ada launching, ada pengenalan seluruh pemain baru dan lain sebagainya, sehingga tidak lama lagi setelah launching ya sudah mulai latihan gitu ya. Jadi ya insya Allah lah semuanya bertahap gitu ya teman-teman. Kita juga ya menjaga rambu-rambu gitu ya. Yang lampu hijau bisa kita kabarin, yang lampu kuning kita juga cukup hati-hati, yang lampu merah tidak bisa kita share sama sekali, karena ya kalau nggak begitu nggak kejutan gitu ya teman-teman, karena manajemen menjaga ingin memberi kejutan yang baru buat Persib Bandung, buat Bobotoh, dan inilah ya waktunya gitu ya. Kita juga dukunglah apapun dari manajemen Persib Bandung yang terbaik. Jika memang ada sesuatu yang janggal ya kita juga ya bahaslah di sini, karena kita objektif gitu ya, kita tidak memihak ke kiri atau ke kanan gitu. Mungkin teman-teman sekilas mengenai Sandi Ramdhani. Sekali lagi Wilujeng Sumping, dan yuk kita dukung lagi setelah ini beberapa pemain baru yang akan datang ke Persib Bandung teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.